Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesehatan teman-teman. Kali ini admin akan memberitahu ya teman-teman, bagaimana cara mengobati penyakit prostat ya teman-teman. Kita ketahui ya, umumnya para laki-laki sangat menakuti ya, penyakit prostat ini sangat ditakuti oleh laki-laki ya, prostat, karena bisa menyebabkan kematian. Namun ya, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau kita memang mau diobati, mau berobat dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan mau bayar harga ya, bayar harga teman-teman, maksudnya bukan harga pakai uang ya teman-teman. Bayar harga maksudnya keseriusan, karena ada juga pantangan-pantangan yang harus dijaga teman-teman. Justru pantangan-pantangan inilah yang umumnya tidak bisa dijaga oleh orang-orang, karena makanan itu kan enak ya teman-teman. Nah, sekarang karena faktor usia, tidak semua makanan enak gitu harus dimakan. Boleh dimakan, tapi porsinya harus dibatasi teman-teman ya. Mengobati prostat teman-teman sebenarnya nggak sulit ya teman-teman. Nah, ini di depan kita ya, di depan kita ada macam-macam bahan-bahan untuk mengobati prostat. Yang pertama itu adalah brotowali ya teman-teman, brotowali. Nah, brotowali ini ya teman-teman ya, brotowali. Kemudian yang kedua tomat teman-teman, yang ketiga nanas, dan keempat ada gula merah ya. Kalau boleh gula merahnya yang asli ya. Kenapa? Yang asli itu, kalau yang palsu itu kan dicampur gula putih ya, campur. Kalau yang asli itu nggak ada campuran ya, itu lebih baik. Dan selanjutnya itu yang kelima itu kacang ya, untuk mengobati prostat. Bagaimana cara mengobatinya ya? Nah, yang pertama itu brotowali teman-teman. Umumnya masyarakat Indonesia sudah tahu lah ya gimana cara minum brotowali ya. Brotowali itu nanti dipotong, itu separuh itu kan ada dua kan, sudah dibelah dua. Yang satunya, yang separuhnya itu diiris seperti kacang panjang ya, maksudnya diiris gitu ya, lalu direbus. Taruhlah jadi 3 gelas ya, 3 gelas. Yang separuh itu memang terasa pahit sekali ya. 3 gelas, kalau untuk mengurangi rasa pahit boleh juga 4 gelas ya, 4 gelas direbus. Jadi kira-kira nanti tinggallah separuhnya ya. Nah, jadi kalau untuk brotowali saya rasa ya, kita semua udah tahu ya cara merebus brotowali ya. Nah, cara meminumnya brotowali itu teman-teman, diminum pada pagi hari ya. Brotowali diminum pada pagi hari, kemudian pada malam hari menjelang tidur teman-teman. Kenapa? Karena brotowali ini kan melancarkan aliran darah. Jadi menjelang tidur itu sangat bagus, karena kita istirahat, kita nggak ada lagi aktivitas. Sementara waktu kita makan malam, itu makanan yang dimakan itu nggak habis terbakar semuanya.
prinsipnya makanan itu harus habis terbakar, jadi ada keseimbangan. Jadi untuk itu makanya kita perlu minum brotowali supaya ada keseimbangan. Makanan-makanan tadi yang dimakan pada sore atau malam hari, nah menjelang tidur kita minum ya 1 gelas ya teman-teman. Tadi kalau direbus tadi ya brotowalinya tinggal katakanlah tinggal 2,5 gelas ya. Jadi 1 gelasnya itu bisalah diminum pada pagi hari dan kemudian menjelang tidur, supaya ya brotowali inilah yang menetralisir semua makanan-makanan yang ada di dalam tubuh, dan sekaligus dia juga mengobati penyakit prostat kita, melancarkan ya buang air kecil ya. Dan itu tidak gampang ya teman-teman, nggak mungkin bisa meminum 1 minggu langsung sembuh ya, nggak mungkin ya teman-teman, itu harus dipahami. Jadi untuk mengobati prostat ini tidak mudah, dan itu harus perlu ketekunan ya, perlu kesabaran ya, perlu juga aturan-aturan makanan. Nah, jadi diminum pada menjelang tidur. Ini dilakukan teman-teman, diharapkan itu 2 hari sekali teman-teman ya. Ya nggak boleh lah tiap hari, karena nanti bisa terjadi ketidakseimbangan apa yang kita minum. Nah itu perlu diatur teman-teman. Kalau mau cepat semuanya nanti bisa berabe ya. Jadi kita harus sabarlah ya. Jadi minum brotowali pagi 1 gelas, menjelang tidur 1 gelas. Kemudian itu ada kelihatan ada tomat. Nah pada hari pertama, pada saat kita minum brotowali, pada hari itu jamnya terserah ya. Lalu kita makan tomat lah selesai makan, atau pada saat makan pun boleh. Selesai makan tomat, dan juga siang. Dan lebih baik kalau makan tomat jangan pada saat perut itu benar-benar kosong ya, itu kurang baik ya, kurang baik. Jadi makan tomat itu ya sebaiknya perut itu lagi berisi ya, lagi berisi. Nah jadi harinya antara brotowali dengan tomat boleh bersamaan. Kemudian teman-teman, pada hari berikutnya itu ada tampak kacang tanah. Nah kacang tanah ini dimakan juga 2 kali ya, 2 kali 1 hari. Kalau misalnya tadi brotowali itu bersama tomat itu hari Senin, maka hari Selasa itu kacang tanah ya. Hari Selasa kacang tanah teman-teman. Ini sudah admin buat itu ya, nampak itu di piring. Itu sudah admin hitung 20 ya, 20 kacang tanah. 20 sekali makan, nggak boleh banyak-banyak teman-teman. Ya harus dibatasi. Karena kacang ini kan kolesterol. Jadi semua yang kolesterol harus diobati. Tapi ini kolesterolnya ini kan kolesterol minyak nabati yang di dalam kacang tanah itu sangat dibutuhkan untuk mengobati prostat. Jadi makan kacang tanah ini digoreng ya, digoreng pun boleh ya. Goreng biar tahan lama, disimpan tahan lama pun bisa. Sekali makan itu pada pagi hari kira-kira 20 butir ya teman-teman. Kemudian siang hari teman-teman. Dan pada sore hari nggak usah ya. Seperti admin katakan bahwa jangan terlalu banyak ya makan minyak-minyak ya, karena itu kurang baik. Jadi 2 kali pagi dan siang ya teman-teman. Kemudian
Selanjutnya ada nanas. Nah, nanas ini pada hari berikutnya teman-temannya, jadi bergantian teman-teman. Nanas pada hari berikutnya itu dimakan bolehlah pagi, siang, sore bolehlah ya. Nanas pagi, siang, sore boleh. Jadi hari Rabu itu nanas ya. Nanas. Sebaiknya makan nanas ini teman-teman. Nanas sebaiknya harus direbus teman-teman. Kenapa? Nanas ini kan tajam teman-teman. Jadi kalau dimakan begitu saja bisa nanti menyebabkan mulutnya ya, gusinya bisa rusak ya teman-teman ya. Jadi perlu juga dibatasi ya teman-teman untuk menjaga ya. Jadi kita kan butuhkan zatnya itu, jadi sebaiknya itu harus direbus. Makanya ada gula merah. Nah, direbus itu kira-kira ada 3 potong nanas ya, ditaruh 4 gelas ya, 4 gelas air ditaruh, lalu dicampur dengan gula merah sedikit. Tujuannya apa? Mengurangi keasaman nanas tadi ya teman-teman ya, supaya bisa tahan, supaya stabil. Jangan terburu-buru teman-teman. Kalau terburu-buru nanti ya banyak yang nggak tahan ya nanas ini ya teman-teman ya. Nah, kalau mau buru-buru nggak tahan, aturan tadi mau sembuh, datang penyakit yang lain, akhirnya semangatnya hilang ya teman-teman. Karena itu ya harus direbus ya, 3 gelas 4 gelas ya, campur gula sedikit secukupnya lah, janganlah terlalu manis, yang penting tidak asam ya teman-teman ya. Ya begitulah cara meminum untuk mengobati penyakit prostat tadi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang harus diperhatikan pantangan ya teman-teman ya, supaya pengobatannya jadi sempurna teman-teman. Karena walaupun diobati, kalau pantangan tetap dimakan, akhirnya seri ya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh teman-teman. Satu lagi yang harus diperhatikan pantangannya ya teman-teman. Diusahakan ya tidak memakan daging ya, daging sapi, daging ayam ya. Ya dilarang keras lah untuk sementara ya teman-teman ya, karena daging ini kan mempercepat proses kanker prostat ya teman-teman. Untuk itu dihindari ya, daging dihindari. Kemudian minyak ya teman-teman ya, minyak dikurangi ya. Sayur pun juga tuh lebih baik direbus ya, sayur direbus. Kalau boleh jangan ditumis ya, menghindari tumis-tumis ya. Nah, jadi yang berbau-bau minyak sebaiknya dikurangi teman-teman. Kenapa? Supaya lebih cepat sembuhnya teman-teman ya. Ya, karena minyak itu menghambat aliran peredaran darah teman-teman. Jadi minyak itu menghambat. Kemudian satu lagi garam ya. Garam itu perlu juga dikurangi ya teman-teman, karena garam itu membuat darah itu membeku ya. Memang tanpa garam agak sulit ya. Karena itu dikurangilah teman-teman ya, supaya tensinya pun normal, aliran darah pun lancar ya teman-teman ya. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga lekas sembuh, dan yakinlah kalau teman-teman bersabar dan serius dan apa yang admin katakan tadi ya, mudah-mudahan ya teman-teman yang sakit prostat ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya teman-teman ya. Gak usah khawatir teman-teman, karena ini pengalaman admin sendiri ya teman-teman ya, dan banyak
coba berhasil ya. Nah, jadi tingkat keberhasilannya semuanya apa yang sudah admin sampaikan harus diikuti ya teman-teman. Ya, selamat mencoba teman-teman.